Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan oleh Allah diberikan kepada kita semua. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, suatu hari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada beliau Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah menjawab bahwa sholat pada waktunya. Kemudian beliau Abdullah bin Mas'ud bertanya, kemudian apalagi? Berbakti kepada orang tua. Dan kemudian bertanya lagi, apalagi? Jihad di jalan. Dari situ kita mengetahui ada 3 amalan yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, sholat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, jihad di jalan. Sholat merupakan kehormatan yang diberikan Allah kepada hambanya. Karena dalam sholat itu kita diberi kesempatan untuk menghadap pada Allah. Kita diberikan kesempatan untuk beraudiensi dengan Allah, berbicara dengan Allah, dan kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah sholat pula lah yang kemudian pertama kali Allah hisab. Kalau sholatnya bagus, insya Allah amal yang lain bagus. Kalau sholatnya kurang bagus, ya amal lain akan diperiksa. Makanya kita berusaha, apabila datang panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, datanglah. Ketika muncul, misalnya mendengar azan, ya datanglah. Makanya azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil, bahkan yang lain tidak ada. Jadi ketika datang panggilan Allah, datanglah. Syukur kalau misalnya sebelum datang panggilan Allah kita sudah di sana, itu malah lebih bagus. Jangan dipanggil baru menghadap, tapi sebelum dipanggil kita sudah di sana. Itu luar biasa. Kenapa? Karena itu menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bijak mengatakan, kalau kamu pengen tahu kedudukanmu di hadapan Allah, maka lihatlah Allah kamu letakkan di nomor berapa. Kalau letakkan di nomor 1, maka insya Allah kedudukanmu sudah tinggi di hadapan Allah. Tapi kalau kamu mengabaikan Allah, ya maka kedudukanmu juga rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat merupakan indikator bahwa kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatlah tepat waktu, salatlah di awal waktu. Kalau perlu kita sudah menyiapkan diri sebelum sholat. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Orang tua kita adalah orang yang melahirkan kita. Orang tua kita yang banyak berkorban untuk kita. Kita sampai ke titik ini tidak akan pernah lepas daripada orang tua. Itu berbaktilah pada orang tua. Sebab ridhonya menghasilkan ridho Allah. Jangan sampai orang tua kita ini tidak senang. Sebagai manusia, mungkin orang tua kita tidak akan pernah lepas dari salah. Sebagai manusia, mungkin orang tua kita pernah mengecewakan kita, tapi budinya tidak akan pernah terbalas dengan apapun yang kita lakukan. Untuk itu hormatilah orang tua kita. Syukur kalau kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala,
diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama dengan orang tua kita, ada kesempatan untuk memelihara orang tua kita, untuk menyenangkan orang tua kita, karena di situ sesungguhnya karunia Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita, karena kita diberi kesempatan untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Kalau kita punya masalah yang sampai sekarang belum terselesaikan, kalau mungkin hidup kita tidak seperti yang kita harapkan, bisa jadi mungkin hubungan kita dengan orang tua kita yang perlu diperbaiki. Senyampang ada waktu, mari kita perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Ada ungkapan mengatakan kalau hidupmu ingin seperti raja, maka perlakukan orang tuamu seperti raja. Untuk itu teman-teman, mari kita koreksi diri kita, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Dan bahkan ketika orang tua kita pun sudah meninggal dunia, jangan lupa berdoa untuk beliau, kirimin Al-Fatihah, mohonkan ampun sebagai bentuk kita taat dan patuh pada orang tua. Yang terakhir, berjuang di jalan Allah. Terkadang di saat kayak ini, berjuang di jalan Allah diidentikan dengan berperang, mengangkat senjata. Enggak. Berjuang di jalan Allah itu artinya apapun karunia yang diberikan Allah kepada kita, baik itu harta, kesehatan, waktu, ilmu, teman, relasi, maka jadikan sarana untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan sarana untuk beribadah kepada Allah. Jadikan itu sarana untuk mengajak diri, orang lain, umat masyarakat untuk sadar kembali pada Allah. Berjuanglah di jalan Allah. Apapun pekerjaan kita, niatin untuk berjuang kepada Allah. Tetapi teman-teman, Rasul itu pernah mengingatkan kita ketika beliau pulang dari perang Badar, kemudian beliau menyampaikan, kita baru pulang dari perang kecil menuju perang yang besar. Sahabat kaget, padahal perang Badar itu luar biasa, pengalaman perang pertama kali dengan jumlah pasukan yang 3 kali lipat, kemudian dalam keadaan puasa. Sahabat itu berat sekali. Tapi Rasulullah menyampaikan bahwa kita baru pulang dari perang kecil menuju perang besar. Apa itu? Jihad melawan hawa nafsu. Makanya teman-teman, hati-hatilah dengan hawa nafsu kita, diperiksa terus, jangan sampai hawa nafsu kita menyeret kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu selalu kita berjihad di jalan Allah. Apapun yang kita lakukan, diniatin untuk beribadah kepada Allah. Dan ketika kita mampu melakukan itu, merasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, semoga kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan amalan-amalan yang dicintain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat pada waktunya, berbakti pada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.